Baik, kita akan lanjutkan ke bagian 2 dari usaha dan energi. Di bagian 2 ini kita akan membahas tentang energi, yaitu salah satunya energi potensial. Energi potensial merupakan bisa diartikan energi yang tersimpan pada suatu benda karena berinteraksi dengan benda lain. Jadi energi potensial itu energi yang tersimpan karena adanya interaksi ya dari atau dengan benda lainnya. Pada pembahasan ini kita akan mencoba membahas energi potensial. Ada energi potensial gravitasi, bagaimana hubungannya dengan usaha, dan energi potensial pegas dan bagaimana hubungannya dengan usaha. Di sini hukum apa aja yang bekerja, seperti hukum Hooke dan lainnya nanti. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat atau kedudukannya berdasarkan ketinggiannya ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan persamaan EP sama dengan mgh, atau M itu adalah massa benda, G itu adalah percepatan gravitasinya, H itu adalah tinggi benda, EP sendiri adalah energi potensial gravitasi dengan satuan Joule ya. Nah, di sini juga kita akan melihat gimana sih hubungan usaha dan energi potensial. Di sini jika kita mempunyai dua benda dengan ketinggian masing-masing, sehingga kita akan melihat proyeksi benda itu terhadap ketinggiannya, sehingga kita bisa lihat W sama dengan mg H1 min H2. Sehingga kalau kita uraikan, kita akan mendapatkan usaha itu akan sama dengan perubahan dari si energi potensial sendiri, sehingga W sama dengan delta dari EP kayak gitu. Nah, untuk memahami penjelasan tadi, mungkin kita bisa langsung melihat contoh soalnya ya. Di sini kita akan mencoba dengan sebuah roket mempunyai massa 200.000 kg ditembakkan dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Berapakah energi potensial roket tersebut setelah mencapai ketinggian 2 km dari permukaan bumi? Nah, sini menarik, bisa kita lihat apa saja yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah massanya 200.000 kg. Terus kita akan menggunakan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon. Terus ketinggiannya ada 2000 meter atau 2 km. Nah, dari sini, dari semua yang diketahui ini, kita bisa langsung masukkan ke persamaan yang mgh. Berarti 200.000 dikali dengan 9,8 dikali dengan 2000, sehingga kita akan mendapatkan 3,92 kali 10 pangkat 8 Joule. Nah, jadi energi potensial roket tersebut setelah mencapai ketinggian 2 km dari permukaan laut sekitar 3,92 10 pangkat 8 Joule kayak gitu ya. Nah, kita mencoba contoh soal yang lainnya. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari atas tanah, maka hitunglah. Nah, sini energi potensial setelah bergerak 1 sekon dan usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggian 10 meter. Nah, di sini kita akan melihat yang diketahui adalah massanya
H1, H2 dan waktunya. Nah, yang ditanyakan berarti adalah energi potensial duanya. Terus ditanyakan adalah usahanya ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan jawab dulu. Di sini kita akan mencari ketinggian, kita akan bisa menggunakan persamaan ini ya. Delta H sama dengan penol T plus setengah GT kuadrat. Jadi kita bisa masukkan 0,1 0 dikali 1 terus ditambah dengan setengah kali 10 dikali dengan 1, berarti ini akan sama dengan 0. Berarti di sini akan sama dengan setengah dikali 10 sama dengan 5 meter. Berarti perubahan tingginya akan sama dengan, atau delta H-nya sama dengan 5 meter. Nah, di situ berarti kalau kita ingin mencari W-nya, berarti kita akan menggunakan persamaan yang tadi. W sama dengan EP1 min EP2. Berarti kalau kita mencari EP2-nya, berarti EP1 dikurangi dengan W. Jadi bisa kita tulis MGH1 dikurangi dengan MGH delta H. Jadi bisa kita masukkan ke persamaan Mg kali H1 min delta H. Jadi bisa kita tulis 2 kg dikali dengan 10 meter m per second kuadrat dikali dengan 15 ya, 20 dikurangi dengan 5 meter, sehingga kita akan mendapatkan untuk usahanya adalah 300 joule. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kita lihat di sini berarti yang A kita mendapatkan energi potensial bendanya sebesar 300 joule. Dengan kita tahap awal tadi kita cari delta H-nya, mendapatkan usahanya berapa. Dari persamaan itu kita akan mendapatkan EP-nya. Nah, di situ setelah kita mendapatkan yang tadi, berarti kita langsung usaha sama dengan perubahan dari energi potensialnya. Berarti W sama dengan delta EP. Berarti Mg H1 min H2. Berarti kita langsung tulis 2 kg dikali 10 dikali dengan 10. 10 didapat dari 20 dikurangi 10-nya ya. Berarti kita akan mendapatkan usahanya sekitar 200 joule. Gitu ya. Nah, di sini kita akan bicara tentang energi potensial pegas. Di sini kita akan menggunakan hukum Hooke, di mana kita akan mendapatkan gaya sama dengan gaya didapatkan akan sama dengan min Kx. Di sini kalau kita melihat gambar di sini, apabila suatu pegas ditaruh di posisi 0 dan benda itu diregangkan sepanjang X, dan benda itu akan kembali ke posisinya dengan menggunakan disebut dengan gaya pemulih kayak gitu. Di sini ada K adalah konstanta pegas, X adalah perpindahan dari titik tanpa adanya peregangan, berarti di posisi awalnya dalam keadaan F sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Berarti kalau di sini Fs-nya negatif, berarti X-nya adalah positif, dan sebaliknya di sini ya. Kalau F-nya itu positif, berarti X-nya adalah negatif kayak gitu ya. Dalam tahap menggunakan prinsip dari hukum Hooke itu sendiri. Nah, energi potensial yang dimiliki pegas atau benda elastis besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas atau kodrat dari simpangannya. Sehingga EP sama dengan setengah Kx kuadrat, di mana K adalah konstanta pegas, delta X adalah simpangannya, EP adalah energi potensial pegasnya sendiri. Dengan tentu satuannya adalah
Joule ya, yang didapat dari persamaan ini. Nah, untuk memahami pemaparan tadi, kita bisa melihat contoh soal ini ya. Sebuah pegas memiliki konstanta 200 Newton per meter. Jika pegas tersebut ditarik hingga bertambah sepanjang 20 mm, berapa besar gaya potensial pegas sebelum dilepaskan? Jadi kita akan menjawabnya. Yang diketahui adalah K-nya dan delta X-nya. Berarti kita langsung yang ditanyakan adalah energi potensial pegasnya. Sehingga kita bisa tuliskan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, di situ berarti kita bisa tulis setengah kali setengah kali 200 dikali 0,02 kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan 4 kali 10 pangkat min 2 Joule untuk energi potensial pegasnya. Setelah kita melihat gaya-gaya tadi, di mana ada energi potensial dengan gravitasi dan energi potensial dengan pegas, dan gaya-gaya yang bekerja di situ seperti apa, itu kita akan melihat yang namanya gaya konservatif. Gimana sih konsepsi gaya konservatif ini? Kalau kita bicara gaya konservatif, berarti sebuah gaya yang dinamakan konservatif jika usaha yang dilakukan pada benda yang bergerak di antara dua titik tidak tergantung pada lintasan yang dilalui benda. Jadi usaha yang dilakukan pada benda itu di antara dua titiknya tidak bergantung pada suatu lintasan. Nah, usaha hanya tergantung pada posisi akhir dan posisi awal dari bendanya. Gaya konservatif mempunyai fungsi energi potensial yang berkaitan. Seperti itu. Nah, gaya konservatif mempunyai contoh adalah gaya gravitasi, gaya pegas, gaya elektromagnetik, karena tidak tergantung pada lintasan dan dia hanya tergantung pada titik awal dan titik akhir tadi ya. Berarti sehingga kita bisa lihat usahanya di sini adalah EP pada posisi awal dan EP pada posisi akhirnya, gitu. Nah, setelah ada gaya konservatif, tentu ada gaya non konservatif. Di sini dapat diartikan sebuah gaya yang dikatakan non konservatif jika usaha atau kerja yang dilakukannya sebuah benda tergantung pada lintasan yang dilalui oleh benda tersebut, dari titik akhir sampai dan titik awalnya, atau dari titik awal ke titik akhirnya. Berarti kalau kita mencontohkan gaya konservatif, bisa dicontohkan sebagai gaya gesek, karena gaya gesek tergantung pada lintasan suatu benda. Nah, sampai sini untuk pembahasan bagian keduanya. Kita akan lanjut nanti ke bagian ketiganya untuk materi usaha dan energi.